Rekomendasi kulineran malam di Bandung buat kalian semua nih. Gue cobain namanya nasi kuning dan kupat tahu Mang Entis. Nah ini itu udah ada dari tahun 1996. Oke, awalnya Mang Entis ini jualan nasi kuning sampai akhirnya ada yang ngasih usul gimana kalau jualan kupat tahu. Karena dulu di Bandung nggak banyak yang jualan kupat tahu malam-malam. Karena kupat tahu tuh biasanya jadi sarapan lah. Nah ternyata terbukti sukses setelah jualan kupat tahu. Dalam sehari dulu Mang Entis pernah habis sampai 90 lontong. Dan nggak cuma 90 lontong biasa guys. Nih kalian lihat di tangan gue. Lontong aja segede gini. Masya Allah sukses banget ya Mang Entis ya. Nah buat yang pengen tahu dan pengen kulineran malam di Bandung, lo wajib tonton ini sampai habis. Oke? Subscribe channel Bungkus buat yang belum subscribe dan enjoy the video. Selamat datang di channel Gadis Payung. Kita mau kulineran. Hari itu balik lagi channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia dan masih di Bandung. Kulineran tengah malam. Dari kemarin gue nyari kuliner tengah malam. Sebelumnya nggak dapet ya. Kita nyarinya kurang niat dan kurang sabar. Akhirnya tidur aja pindah hotel. Nah hari ini gue pengen makan tengah malam. Gue cek di Google. Pengen nasi kuning. Karena kemarin kita dapat nasi kuning apa nih? Bungkur ya? Oh bungkur. Iya nasi kuning bungkur. Ini bukan tengah malam juga. Nah sebenarnya di sekitar sini ada dua nasi kuning. Ada nasi kuning lupa 512 apa gitu. Cuman pas kita kesana tutup. Gue cari lagi nasi kuning. Nah ada lagi nih ketemu dapatnya namanya nasi kuning dan kupat tahu Mang Entis. Gue nggak tahu mana yang duluan jualannya. Kayaknya dulu nasi kuning dulu apa kupat tahu. Nah kita ntar tanya-tanya bareng apakah Mang Entisnya ada dan kenapa ini begitu ramai dan spesial sampai ratingnya bagus banget di Google. Jadi tahu bareng-bareng. Let's go kita ke belakang. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Nasi apa? Ridwan, Ridwan. Kalau Mang Entis, bapak. Oh, sekarang gimana? udah pulang. Oh, udah pulang. Ini biasanya kalau buka, ini baru buka. Buka kita jam 7 ah. Oh, jam 7 dari jam 7 malam sampai Jam 7 malam sampai setengah 3 pagi. wah, mantap makan tengah malam nih. Nah, kan ini ada dua nih, nasi kuning dan kupat tahu Mang Entis. Mana yang duluan? Nasi kuning dulu ah. Oh, jadi nasi kuning dulu. Iya. Dan tempatnya dari dulu di Pagarsi. Kalau dulu di seberang sana Nah, tapi masih di Jalan Pagarsi. nasi dari dulu. Tahun berapa awalnya Bapak jualan? 96. Wih, 96. Kenapa dulu jualan nasi kuning tiba-tiba jualan kupat tahu? Ceritanya gimana? Ya mungkin pengen nambah menu aja sih ya. Oh, memang Bapak awalnya jual nasi kuning dulu, terus tiba-tiba ada yang minta apa gimana? Emang Bapak pengen aja? Kalau seingat saya sih dulu ada yang minta coba kalau jualan kupat tahu lebih ramai. Oh, gitu. Soalnya kan biasanya kupat tahu itu jualan pagi. Bener, sarapan kita ya? jualan malam. Ini mungkin akan jadi pelopor ya. Kalau dulu kan ketoprak kita tadi pagi-pagi ya. Sekarang banyak kan ketoprak Cirebon buka malam kalau di Jakarta. Sekarang kupat tahu buka malam. Menu-menunya kalau nasi kuning apa aja? Kalau nasi kuning ada soun, telur iris, kacang dele, bawang, telur rebus sama tahu goreng. Tahunya ada kacang. Terus pakai ini kacang. Boleh pakai bumbu kacang. Ini telur rebusnya pakai sambal ini. Hari ini masak nasi kuningnya berapa liter? Kalau nasi kuning biasanya kita bikin 16 liter. 16 liter. Pernah lebih banyak nggak? Kalau dulu sampai 24 liter. Dari jam 7 malam sampai 3 pagi. Setengah 3 pagi. Berarti favorit banget. Kita cobain dulu deh nasi kuningnya. Kupat tahunya mulia. Bandung jam 11 malam masa nggak makan dit? Apa itu dia? Dan lagi hujan deras banget. Waduh, hati-hati ya yang lagi di jalan ya, naik motor, naik mobil semua. Kalau kalian nonton ini pas lagi hujan, mantap nih. Ambil hujan nonton gue lagi makan. Ini dia nasi kuningnya Mang Entis. Awalnya beliau jualan nasi kuning dulu. Nah, gue mau ngulik-ngulik soal kupat tahu. Mungkin nanti ketika kita mau pesan. Minum dulu guys, bismillah. Gue ngomongnya kayak mau ngajak ribut, maaf ya, karena hujan. Gue beranteman sama suara hujan. Mungkin kita akan mendengarkan vlog ini, vlog paling berisik yang pernah kalian tonton ya, terlepas dari masalah mic gue yang dari dulu, mic aja gue masalahnya. Anyway, ini dia nasi kuning Mang Entis. Ada kacang kedelai, ada bawang goreng, ada telur iris, ada telur bulat, sama ada tahu Bandung. Nah,
Tahu Bandung sama telur bulatnya disiram pakai kuah kacangnya atau bumbu kacangnya dari si kupat tahu. Jadi rasanya manis dan dikasih kecap cap meja, kecap khas Bandung harusnya ya. Kita mulai dulu dari nasi kuningnya ya guys. Bismillah. Yuk, let's go. Delicious. Rasanya pulen banget. Wow. Soun dan telur ya. Kasih kacang. Menurut gua, bumbu nasi kuning itu ada tipe bumbu yang pas banget kalau dimakan sama lauk yang berbumbu. Jadi rasanya nggak beradu, nggak terlalu strong. Sebenarnya pedas banget. Jadi nasi kuning itu banget cocok dimakan sama lauk berbumbu apa aja. Ini kalau misalnya ada ayam goreng, ada cumi, ada usus goreng dan lain-lain, ini bakal masuk banget dimakan pakai nasi kuningnya Mang Entis ini. Karena kita coba telur rebus pakai bumbu kacangnya sama nasi kuning ya. Delicious. Wow. Ini warna bumbu kacangnya juga nggak terlalu coklat, warnanya light brown alias coklat muda. Nggak coklat muda ya kalau light brown ya, coklat terang lah. Rasanya juga nggak terlalu manis, tapi dikasih tambahin kecapnya, mantep. Sambalnya pedas banget terus. Comfort food banget ini. Ini bumbu kacang ya, tambahin sambal nasi kuning ya, enak banget. Wow. Kita coba ya, pakai tahunya, tahu Bandung, tahunya gede-gede dan digoreng dadakan. Jadi pas kalian makan, ini masih panas banget dan masih garing. Tuh liatin tuh asapnya. Wow. Yuk, makan ya. Tahu tuh paling enak kalau dimakan pakai kecap terus ditambah lagi sama bumbu kacang. Jadi kayak makan batagor. Nih kita pakai sambalnya ya guys ya. Tuh sambalnya sama si tahu. Nih ya. Yuk ah. Hancur. Enak. Semua nama sambal. Semua nama sambal. Buat makan pakai tahunya. Tahu bumbu kacang sambal. Aduh. Itu ya. Yuk, yang di rumah. Stop. Delicious. Ting ding, ronde 2 kupat tahunya Mang Entis. Nah ini kupat tahu baru keluar belakangan setelah gue nggak tahu berapa sekian tahun beliau jualan nasi kuning. Keluarlah kupat tahu karena pelanggan ada yang ngusulin, Bang gimana kalau jual kupat tahu? Karena biasanya pagi, nah ini malam jarang jualan lah Mang Entis kupat tahu. Nah ternyata ini kupat tahu ya kalau belum tahu. Jadi kupat tahu isinya kupat tapi lontongnya tadi bikin sendiri. Kalian lihat gede-gede banget. Terus ada tahu, ada toge, bumbu kacang dan sambalnya dipisah begini. Tuh, sambalnya sama kayak lu makan nasi kuning. Terus dipakein karena gue mau minta telur, jadi ditambah telur lagi. Tuh, protein. Tapi lontong. Karbohidrat nggak apa-apa lah ya. Ngomong di Bandung. Toge ya. Yang gue suka sebenarnya dari sini tahunya sih. Tahunya enak banget pakai tahu Bandung. Gede-gede, lembut-lembut, isinya juga tebel. Mantap. Let's go. Delicious. Satu yang membedakan ketoprak sama kupat tahu selain bihun, nah kalau kupat tahu juga nggak pakai bawang putih di bumbu kacangnya, diolekannya ibaratnya. Jadi cuma bumbu kacang aja, pakai kecap.
Kupatnya padat cuy. Ini kenyang banget ini. Sambal ini multifungsi ya. Bisa buat nasi kuning, bisa buat kupat, bisa buat es cendol, bisa buat bubur ayam, bisa buat es duren. Ini menurut gue kupat tahu ini nggak bikin begah karena selain teksturnya si bumbu kacangnya halus yang nggak terlalu bergerenjel, rasanya juga soft banget, rasanya juga light banget. Enak kok ini. Jadi tadi gue lihat yang beli di sini tuh seimbang pada bungkus. Lurusannya Mandalika di sini. Iya, udah mau dipindah ke Lombok. Tadi yang bungkus rata-rata ke sini itu seimbang antara kupat tahu sama nasi kuning. Berarti favorit juga tuh dua-duanya. Tahunya sih the best, gue suka banget tahu Bandung. Nah, ini dia nih kupat tahunya yang gue bilang tadi. Kupat tahunya kalian bisa sendiri. Di sini semua lontongnya buat sendiri. Masuk ini lontong yang gede-gede banget. Ya, sampai bungkusnya aja udah kayak tempe. Ini sehari bikin berapa? Hari biasanya bikin sampai 90 lonjong sih. Oh, 90 lonjong. Iya. Satu lontong ini bisa buat 4 porsi. Buat 4 porsi. Kemarin juga dari porsinya pas banget. Kalau lebih nggak kurang, pas banget tadi. Apa namanya tuh, begah. Oke, untuk satu porsi nasi kuning komplit pakai telur berapa? 15.000. 15.000 udah pakai telur. Ya, murah. Terus kalau kupat tahu pakai telur Sama. 15, 30, 15, 45 gitu. Sama tadi teh nggak gratis ya? Gratis. Nah, ada di GoFood ada? Ada, jadi bisa pesan online. Kalau lapar jam 2 pagi, 1 pagi, biasanya kalau di Bandung jam 1 pagi makanan-makanan yang terkenal yang ratingnya Bastigul tuh udah pada tutup. Nah tinggal Mang Entis ini buka nih di Pagarsi. Kalau nginep di Riau apa segala macam deket banget. Kak maaf, tadi 45 total ya? Udah diterima aja kembalinya, nggak usah. Kembalinya biar aja, nggak usah. Kalau misalkan ada yang nggak suka lontong, itu bisa tahunya aja. Oh gitu. Jadi nggak suka tahu lontongnya aja itu bisa. Kalau tergantung misalnya kepengenan. nggak pakai lontong, tahunya berarti ditambah. Tahunya isinya 3. Oh, seporsi 3. Oke deh, mantap. Kalau gitu Ariton, makasih banyak ya. Saya pamit dulu kalau gitu. Sehat-sehat Sama-sama. selalu. Makasih. Salam buat Bapak. Ya. Begitu sulit lupakan rehan, apalagi rehan baik. Begitu susah. Gue suka lagi sama lagunya. Terngiang-ngiang mulu pala gue. Gue baru dengar setelah kemarin dalam perjalanan stay untuk mulu. Pas lagi viral ya. Siapa gue lupa namanya, yang gue inget ada bunting-buntingnya aja. Intan kalau nggak salah. Anyway, makasih banyak udah temenin gue makan tadi. Nasi kuning comfort food banget. Ini ada di Jalan Pagarsi. Namanya nasi kuning dan kupat tahu Mang Entis. Bisa dipesan di GoFood juga kalau kalian mager kemana-mana dan pengen di hotel aja. Nasi kuningnya enak dan dari tadi banyak banget yang bungkus ya. Rata-rata orang tuh datang bungkus, pulang, datang bungkus, pulang, datang bungkus, nginep. Nginepnya di kupat tahu. Iya, di mana, Dis? Atas batu bata. Oh, kirain dalam inian. Bumbu kacang. Bukan, daun lontong. Kalau kalian suka videonya, tolong di-share ke teman-teman kalian dan subscribe channel Bungkus. Gue akan upload rutin 3 kali seminggu, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusnetwork. Satu lagi, peace and too sweet. Curhat dong guys, gue tuh udah diet ya. Sebelum ke Bandung berat gue 88. Gue udah seneng tuh kayak bisa 88, 87. Tiba-tiba dadakan gue disuruh ke Bandung. Bubar, kayak 90 lagi nih. Dari kemarin makan malam mulu. Olahraga lagi dah. Ada satu komen yang di video gue selalu komen. Komennya selalu sama. Jangan lupa olahraga bang. Lebih-lebihin bini gue loh. Ngingetin gue olahraga mulu. Dadah.